Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, hari Senin pelajaran sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan membahas tentang ma'isyatuhu alaihi salatu wassalam qoblal bi'tsah, kehidupan Rasulullah sebelum beliau dilantik menjadi Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yarith alaihi salatu wassalam min walidihi syai'an, bal wulida yatiman ailan, fasturdi'a fi bani Sa'din. Rasulullah tidak mau mendapat warisan dari ayahnya sedikit pun. Beliau terlahir dalam keadaan yatim dan miskin. Tapi beberapa catatan sejarah mengatakan beliau mendapat warisan karena beliau adalah anak tunggal. Warisannya itu adalah 5 ekor onta dan beberapa ekor kambing. Wa jariyah hiya ummu Aiman, dan mendapat jariyah. Jariyah itu adalah budak perempuan, yaitu Ummu Aiman. Itulah yang kemudian merawat beliau. Wasawab barakatal Ummu Aiman barkah al-Habasyiyah hadinatuhu kama fil Halbiyah, seperti yang dituturkan dalam kitab Halbiyah. Jadi ada riwayat mengatakan beliau mewaris 5 ekor onta, 1 ekor kambing, dan seorang hamba sahaya. Yes. Hamba sahaya itu adalah orang yang jadi budak, bisa diwarisi, ya, karena kepemilikannya itu sudah menjadi tuannya. Fasturdi'a fi bani Sa'din. Lalu beliau setelah beberapa tahun ya disusui oleh ibunya, berapa bulan, lalu beliau disusui di Bani Sa'ad. Walamma balagha mablaghan yumakkinuhu ayyamala amalan. Setelah beliau balik, ini memungkinkan beliau bekerja, kuat kerja. Kana yar'al ghanam ma ikhwatihi minarada fil badiyah. Beliau bekerja mengangon kambing, gitu, ya, menggembalakan kambing bersama teman-temannya, bersama saudara-saudara satu susuan. Wa kadzalika lamma raja ila Makkah kana yar'aha li ahliha ala qararit kama dzakara dzalikal Bukhari fi sahihi. Begitu juga saat beliau ke Mekah, kembali lagi ke Mekah, ya, karena dikembalikan oleh Halimah, oleh Ummu Aiman, ya, Halimah, ya. Nah, beliau juga bekerja untuk mengembalakan kambing kepunyaan orang Mekah, seperti yang dituturkan dalam Sahih Bukhari. Wa wujudul anbiya fi halit tajarrud minad dunya wa masyaghilaha amrun la budda minhu. Adanya calon nabi, ya, tidak punya apa-apa, itu hal yang biasa. Biasa terjadi pada hampir semua nabi-nabi. Ya. Li'annahum law wajadu aghniya'a la'alhathumud dunya. Sebab jika mereka ditemukan kaya raya, kalau mereka menjadi orang yang kaya raya, biasanya mereka akan bergelimang dengan hartanya. Jadi akan lupa tujuan pokoknya. Wa syugilu biha anis sa'adatil abadiyah
dan mereka disibukkan dengan dunia. Walidzalika nara jami'a syara'iyah muttafiqatan ala istihsani zuhdi fiha. Karena itu hampir semua syariat rata-rata dipimpin oleh nabi-nabi yang asalnya miskin. Ya, wa taba'ud anha wa hal anbiya as-salifin azamu syahidin ala dzalika. Fa kana Isa alaihi salam azhadan nas fid dunya. Contohnya Nabi Isa. Ya, beliau orang yang zuhud. Zuhud itu apa? Ada dua kata yang kita harus pahami, zuhud dan wara'. Wara' hadapannya itu halal dan haram. Ya. Jadi wara' adalah seseorang yang dihadapkan pada dua benda halal dan haram dan dia memilih yang halal. Itu wara'i. Selektif ya istilahnya. Kalau zuhud, seseorang dihadapkan pada halal dan halal. Halal satu, halal dua. Cuma dia milih satu. Jadi banyak yang halal, cuma dia milih sedikit, nggak banyak. Wa kadzalika kana Musa wa Ibrahim. Begitu juga Musa, Ibrahim. Kata di sini ada penjelasannya gini. Fakana Isa qala ulama al-hikmah fi ilhami anbiya alal ra'yul ghanam qabla nubuwah. Kata Hafidz Ibnu Hajar, penulis Fathul Bari, hikmah dibalik keberadaan nabi-nabi penggembala kambing. Hampir semua calon nabi itu penggembala kambing. Ayasulallahumut tamarrun bi ra'yiha ala ma yukallafanu bil minaqiyam min amri bi amri ummatihim, supaya mereka terdidik ya artinya tadinya menggembalakan kambing menjadi menggembalakan manusia gitu. Jadi kalau sudah dididik menggembalakan kambing kita akan terdidik menjadi orang sabar katanya ya, nggak tahu lah yang pernah ngalamin ini angon wedhus. Katanya kalau orang terbiasa pelihara kambing dan kambingnya bisa banyak ya, nah, itu berarti orang yang sudah terlatih sabar. Ya. Wali anna fi mukhalatiha ma yahasilamu al-hilma wa syafaqah, dan karena sering menggembalakan kambing itu akan terlatih sikap hilm itu artinya tidak cepat membalas, ngalah. Jadi kambing itu banyak laganya. Ya, kita juga lihat ya anak kambing mencolat sana mencolat sini. Jadi kalau orang sudah terbiasa menggembala kambing akan tercipta sikap sabar dan sikap hilm, ngalah. Li'annahum idza sabaru ala ra'yiha wa jam'iha ba'da tafriqiha fil mar'a wa naqliha fi min masra ila masra. Karena jika orang terbiasa sabar menggembalakan kambing serta menggiring ya, mereka kan ada di mana-mana nggak ngumpul tuh. Nah itu kan harus digiring nanti ke kandang. Wa taf'iyaduha serta menjaga keselamatan gembalaannya ya, dari pencuri, dari begal. Wa alamu ikhtilafati baiha serta mereka mengerti wa alimu ikhtilafat macam-macam tabiat kambing, wasyiddati tafarruqya dan mudah tercerai-berai ya, ma'adhafiha wa ihtiyaji ila mu'ahada serta perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ullifu min dzalika sabra ala ummat, maka mereka terbiasa sabar menghadapi umat. Jadi latihannya pada binatang. Wa arafu ikhtilafati baiha wa tafafuhi wa tafawuti uquliha, serta mereka akan mengenal adanya perbedaan sikap serta akal ya, artinya kecerdasan umat yang berbeda-beda. Wajabaru kasraha wa rafaqu bidhaifiyah, dan cenderung familiar. Jadi dia akan terbiasa menjadi seorang pendidik dimulai dari kambing katanya. Wah, ini guru-guru harus belajar pelihara kambing.
Katanya gitu ya. Jadi hampir faqala Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan bu'itha Musa wa huwa ra'i ghanam. Nabi Musa menjadi Rasulullah, dia juga penggembala kambing. Wa bu'itha Dawud, begitu juga Nabi Dawud. Wa bu'ithu ana wa ana ra'i ghanam. Ahli bi ajyadi. Ya. Begitu juga aku diutus menjadi penggembala kambing. Itu ya. Jadi rahasianya kenapa didahului dengan latihan menggembala kambing itu katanya mendidik orang supaya sabar. Wa kadzalika ri'ayatul ghanam fama min nabiyyin illa ra'aha. Maka tidak ada satu nabi pun kecuali nabi itu pasti menjadi penggembala kambing. Kama akhbara dzalika as-sadiq masduq sallallahu alaihi wasallam fi haditsin di Bukhari. Sebagaimana diberitakan oleh Rasulullah. Jadi kayaknya begitu, melatih kesabaran orang itu dengan menyuruh menjadi menggembalakan kambing. Wa hadza aidan min baligil hikam fa inal insan idza star'a ghanam wa hiya aful bahaim sakana qalbahu ar-ra'fah. Demikianlah hikmah dari kenapa semua rasul-rasul itu ya ditakdirkan Allah menjadi penggembala kambing. Karena kambing itu lemah, perlu diurus, perlu kesabaran. Hatinya akan kesian, walutfu ta'atufan, dan menjadi lembut. Ya, jadi katanya itu latihannya dari menggembalakan kambing. Faidan taqala min dzalika ila riayatil khalqi kana lama hudziba awalan minal hiddati tabi'iyah wa dzulmi wal ghasiri fa yaqudu fi adali ahwal. Jadi nanti setelah dewasa dia kemudian memimpin umat, maka dia menjadi penyabar, lembut hatinya. Ya. Walamma syabba alaihi salatu wassalam kana yattajir. Saat remaja, Rasulullah beralih profesi menjadi seorang pedagang. Wa kana syarikahu Sa'ib bin Abi Sa'ib. Serikat beliau, artinya teman gaul beliau dalam dagang adalah Sa'ib bin Abi Sa'ib. Wa dhahaba bittijarah li Khadijah. Satu saat beliau dagang dengan membawa kulakannya dari Khadijah radhiyallahu an ila Syam, ke Syam, ala ju'li ya'khudhu. Tapi beliau mengambil upah. Ya, mungkin itu hasil penjualannya. Walama syarafat Khadijah bizawajihi. Maka ketika Khadijah yang mulia itu ya menikahi beliau, menikah dengannya, wa kanat dzata yasar, dan beliau seorang wanita yang kaya ya. Punya banyak kemudahan-kemudahan. Punya banyak akses. Ama umila fi maliha. Beliau pun diserahkan malnya. Jadi manajemen hartanya diserahkan pada Rasulullah. Inilah yang dimaksud dalam ayat surat Ad-Duha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalan fahada. Terus wa wajadaka ailan fa'aghna. Dia mendapatimu dalam keadaan yatim, lalu dia lindungi. Dia mendapatimu dalam keadaan sesat, lalu diberinya petunjuk. Dia mendapatimu dalam keadaan miskin, lalu dia membuat kaya. Nah, membuat kayanya kapan? Yaitu setelah menikah dengan Khadijah. Khadijah menyerahkan seluruh manajemen keuangannya kepada Rasulullah. Nah, ya belakangan uangnya habis buat dakwah ya. Bukan buat dunia. Ini yang dimaksud dalam surat Duha. Wa haqqaqa Allah mamtana alaihi fi suratid Duha. Jadi Allah telah merealisasi ya janji Allah kepada Nabi Muhammad, wa wajadaka ailan, dia menemukan engkau dalam keadaan ail. Ail itu miskin, fa'aghna, lalu dia membuat kaya. Bil iwa'i wal igna'i qabla nubuwah, yaitu dengan perlindungan dan kaya sebelum kenabian. Nah, ini ya. Jadi perlu ongkos soalnya. Dakwah itu perlu ongkos.
Wal hidayah bin nubuwah hadahu lil kitab wal iman wa dini Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan diberinya petunjuk agama Nabi Ibrahim. Walam yakun yadri qabla dzalik, dan beliau tidak mengerti. Ya, istilah-istilah kenabian itu nggak ngerti. Di dalam ayat nanti ada, kamu tidak tahu apa itu iman. Ini surat 42 ayat 52. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami mewahyukan kepadamu, ya, ruhan min amrina. Kitab Quranan, maksudnya Quran, ayat-ayat Quran dari kami. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Kamu tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Jadi istilah-istilah keagamaan Rasulullah sama sekali nggak tahu. Ya, karena sebelumnya beliau nggak belajar, nggak sekolah seperti kita ya. Walakin ja'alnahu nuran, tetapi kami jadikan Quran itu sebagai cahaya. Nahdi bihi man nasya. Kami memberi petunjuk dengan Quran man nasya'u, orang-orang yang kami kehendaki min ibadina, dari hamba-hamba kami. Nah itulah kondisi Rasulullah sebelum beliau menjadi nabi. Siratuhu fi qaumi qabla bi'tsah. Sekarang perjalanan hidup beliau menurut kaumnya sebelum beliau menjadi nabi. Kana alaihissalatu wassalam ahsana qaumi khuluqan. Beliau terkenal dengan akhlak yang baik. Jadi sebelum Rasul, sebelum menjadi Rasul, beliau sudah dikenal sebagai pemuda yang baik akhlaknya. Ya, tidak seperti kita. Nah, dulu sudah dikenalnya tidak baik, maka ketika tobat susah untuk mencabut rekaman dari masyarakat. Nah, tiba-tiba kok kita jadi orang baik, tetap aja orang curiga. Nah, Rasulullah itu dulunya sudah baik. Wa astaqahum hadisan, dan beliau orang yang paling jujur. Wa azamuha amanatan, serta amanah. Saking amanahnya, beliau juga menerima jasa titipan. Jasa titipan tuh, paket. Nah, itu dititipkan di rumahnya. Ya. Wa ab'adahum anil fuhsyi, serta beliau sangat jauh dari apa yang disebut dengan keji. Wal akhlak allati tudanisu rijal, dan akhlak, sikap-sikap yang mengotori seseorang, mencemari kehidupan seseorang. Hatta kana afdala qaumi muru'atan. Beliau terkenal muru'ah. Muru'ah itu gengsinya tinggi. Jadi jarang, nggak ada orang yang tahu atau tidak ada pernah terdengar Rasulullah melakukan perbuatan yang tercela. Wa akramahum mukhalatatan, serta paling mulia kalau bergaul. Wa khairahum jiwaran, serta sebaik-baik umat, ya, sebaik-baik manusia, jiwar, menjadi tetangga. Wa adzamuhum hilman, serta menjadi orang yang santun. Wa astaqa hadisan fasamahu bil amin, beralasan kemudian mereka menggelari Rasulullah itu dengan al-amin, orang yang amanah, orang yang bisa dipercaya. Lima jama'allahu fi minal umuri salihah alhamidah, karena pada diri Rasulullah berkumpul akhlak-akhlak yang baik. Wal fi'alu sadidah minal hilmi wa sabri wa syukur wal adli wa tawaddu, wah banyak sekali. Orang yang pemberani tapi pemalu itu ya. Nah, ini menurut catatan-catatan. Hatta syuhida lahu bidzalika ala du'a'dai an-Nadar bin Harith min Bani Abdi Adar haitsu yaqul. Nah, sampai ada musuh beliau yang memberi kesaksian. Musuh yang memberikan testimoni ya, akan kebaikan Rasulullah. Kata musuhnya namanya Nadar bin Harith dari Bani Abdid, dari Bani Abdar ya. Kata dia begini, qad kana Muhammad fikum gulaman hadatsan. Muhammad itu adalah seorang remaja. Ardhakum fihi, tapi
sangat dihormati oleh kalian. Wa astadaqukum hadisan, orangnya paling jujur. Wa adzamukum amanatan, dan paling amanah. Hatta idza ra'aitum fi sadghai syaib wa ja'akum bima ja'akum qultum sahir. Tapi aneh sekali, setelah dia suatu saat menginjak usia dewasa, ya, lalu dia datang dengan berita, kalian mengatakan sahir, tukang sihir. Nah, ini jadi testimoni dari Nadhr bin Harith ini. Aneh sekali kalian itu. Kalian menganggapnya jujur. Kalian menganggapnya orang yang paling pandai gaul, amanah, pemberani. Suatu saat dia membawa berita, ya, yang lain dari biasanya, kalian menyebutnya tukang sihir. La wallahi ma huwa bisahir. Tidak, demi Allah, dia bukan tukang sihir. Qala dzalika fi maradil ittifaq ala ma yaqulul Arab alladzina yahduruna musim hatta yakunu muttafiqina ala qaulin maqbulin yaqulunahu. Ini disebutkan oleh beliau, ya. Kata Khalid, ini kata siapa ini? Tadi Ishaq, ya. Walid. Walid ini katanya bapaknya Khalid bin Walid yang menyebutkan itu. Si Walid, kan Khalid bin Walid itu kan Khalid anaknya Walid. Dan ini Walid bin Mughirah yang mengatakan itu tadi. Ya. Walamma, jadi diakui memang walaupun dia memusuhi Rasulullah, ya, tapi mereka mengakui Rasulullah itu orang baik. Anehnya begitu tuh. Ya. Kalau kita kan orang memusuhi kita, dia meyakini kita orang jahat. Tuh. Tapi beda dengan Rasulullah. Orang percaya dia orang baik. Nah, permusuhan itu terjadi setelah Rasulullah memberikan informasi yang aneh-aneh gitu. Yang menurut mereka begitu, ya, berita-berita tentang akhirat. Walama sa'alah Hiraklil Malikar Rum Abu Sufyan. Nah, terbukti dengan ini. Kalau orang baik diceritakan oleh temannya, kita nggak heran, kan? Tapi kalau orang baik ini merupakan testimoni musuhnya, nah ini yang jarang. Salah satu yang memberikan pernyataan itu adalah Raja Heraklius. Nah, saat Heraklius ini bertanya kepada Abu Sufyan, hal kuntum tattahimuna bil kizbi qabla ayyakula maqala. Sebelum dia mendakwakan, sebelum dia berdakwah, apa kalian pernah menuduhnya dusta? Gitu kata raja kepada Abu Sufyan, bertanya, ya. Sebelum dia mendakwakan dakwahnya, mendakwakan apa yang diperintahkan oleh Allah, pernahkah kalian menuduhnya dusta? Abu Sufyan menjawab, tidak. Maka naliyadal kidba 'alan nas wa yakdzibu 'ala Allah. Tidak mungkin orang yang nggak pernah dusta lalu akan berdusta dengan apa yang disampaikan. Nah, begitu kata Raja Heraklius. Kalau selama ini kalian tidak mendapatinya dusta, berarti beritanya benar. Nah, ini yang berpikirnya normal, ya. Warada dzalika fi awali Sahih Bukhari. Ini diceritakan dalam Sahih Bukhari. Waqad hafizallahu fi sigari min kulli amal jahiliyah allati jaa syar'ahu syarif bididdiha. Allah juga menjaga beliau sejak kecil dari perbuatan-perbuatan yang terlarang yang dilakukan oleh orang-orang waktu itu di zaman jahiliyah. Wa bughidat ilai awthan. Contohnya beliau sangat benci kepada patung-patung. Ya. Kan masyarakatnya kan penyembah patung. Nah, beliau sangat benci sejak kecil. Bughdan syadidan hatta makana yahdurul ihtifalan au idan mimma yaqumu bihi ubbaduha. Setiap acara atau upacara yang mengarah kepada penyembahan patung, beliau selalu tidak pernah ikut. Ya, ada acara ritual lah, acara keluarga itu kan. Beliau selalu tidak mau. Wa qala alaihi salatu wasalam, beliau bercerita, lamma nasya'tu bughidat ilayyal awthan.
saat aku remaja, aku sangat benci kepada berhala-berhala. Wa bughida ilayya syi'r. Begitu juga syair-syair. Walam ahamma bi syai'in mimma kana jahiliyah taf'aluhu illa marratain. Kullu dzalika yahallallahu baini wa baina ma uridu min dzalik. Ada kejadian sepanjang hidupnya 2 kali yang mengarah kepada penyembahan berhala atau ikut dalam ritual gitu ya. Kenapa? Karena keluarganya marah. Jadi dalam acara ritual beliau tidak ikut tuh marah. Kan pasti ada kan ritual keluarga tuh ya. Nah, jadi beliau selalu saat mau acaranya terpaksa ngikut itu ya, karena keluarganya marah. Tapi begitu acara mau dimulai, beliau pingsan. Jadi selalu Allah halangi. Ada saja kejadian yang membuat beliau tidak ikut. Sumahamam tu bisu ibadaha hatta akramani Allah bi risalati. Nah, sampai satu saat katanya Rasulullah sedang menggembala kambing ya, dengan teman-temannya. Beliau melihat ada rame-rame itu. Orang sedang merayakan apa gitu ya. Jadi yang merayakan ini teman-teman seumur beliau. Ya senang-senang lah kelihatan pesta apa. Beliau kepengen ikut nimbrung gitu, namanya teman-teman kan. Nah di situ ternyata sedang ada menyelenggarakan pesta perkawinan. Ya ada lantunan musik-musik gitu kan katanya. Fa kharajtu lidzalika hatta jitu awwala dari min Makkah asma'u zafan bidufuf. Aku mendengar seruling dibunyikan. Senang sekali saya katanya, kepengen ke sana. Tapi anehnya begitu beliau ke sana ngantuk. Jadi ketiduran. Begitu sampai di tempatnya itu ketiduran. Sampai siang katanya. Fama aiqadzani illa masa syamsu. Aku terbangun ketika matahari sudah terang. Jadi saya bangun itu karena tersengat sinar matahari. Jadi praktis tidak bisa mengikuti upacara. Walam akti syai'an, aku tidak mengikuti sedikit pun. Tsumma arani maratan ukhra mithlu dzalik. Dan begitu juga terulang lagi. Jadi setiap beliau ada niat kepengen bareng-bareng temannya, selalu saja digagalkan oleh Allah. Wa kana alaihi salatu wasalam la yaqulu ma dzubiha ala nusub. Begitu juga beliau tidak pernah makan ya, daging-daging yang dipersembahkan bekas berhala. Wa hurima syurbul khamra. Begitu juga beliau tidak pernah terlihat ya, tidak pernah minum khamr. Ala nafsihi ma syuyui bersama teman-temannya. Wa dzalika kullu minas sifatil lati yuhallilallah biha anbiya'ahu. Itulah sifat-sifat yang Allah hiaskan kepada calon nabi. Jadi sejak kecilnya seperti itu. Liyakunu ala tawamil isti'dad litalaqi wahyi, supaya calon-calon nabi ini isti'dad, jadi terbiasa ya, dengan perbuatan-perbuatan baik. Fahum ma'sumun minal adnas, karena mereka sejak ya kecil sebelum menjadi nabi itu sudah dipelihara Allah dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Amma qabla nubuwah falyata'ahhalul bi amrin azim alladzi sayusnadu ilaihim wa amma ba'daha, sebelum nabi maka mereka dijaga oleh Allah. Adapun sesudahnya mereka akan menjadi panutan malah. Alaihi minallah afdhalus salatu wa atamus taslimat. Ma akramahallahu bi qabla nubuwah. Apa saja yang Allah muliakan sebelum beliau menjadi nabi. Awalu min hatimin Allah maha salamina barakat ala ali halimata alladzina kana mustardian lahum. Yang pertama tercatat adalah anugerah Allah yang diberikan kepada keluarga Halimah. Jadi Halimatu Sa'diyah ini adalah seorang wanita yang menyusui beliau ya. Faqad kanu qabla hululihi binadihim amujaddabin. Sebelum beliau bergabung
di keluarga Halimah. Keluarga Halimah ini keluarga yang miskin. Jadi bukan keluarga Halimah saja, Bani Sa'ad tadi. Ya, jadi artinya masyarakat Halimah itu masyarakat yang sedang paceklik. Falamma sara bainahum, ketika Rasulullah bergabung di dalam keluarga itu, sarat gunaimatihim ta'ubu min mar'aha. Maka dimulai dari kesuksesan mereka itu dari ternak. Ya, ternak dari keluarga Halimah ini berhasil semakin banyak. Wa ina adra la tasilu labanan. Begitu juga yang tadinya mereka hampir bangkrut lah. Ternaknya itu kurus-kurus. Setelah Rasulullah bergabung, Allah takdirkan keluarganya menjadi sukses. Peternak yang sukses. Wa yarhamallah Busairi. Nah ini ada nyanyian-nyanyian tentang beliau ya. Summa aqaba dzalika ma hasala min syaqqi sadri. Nah, setelah itu terjadi syaqqu sadr. Ada teman-temannya menyaksikan Rasulullah itu dibawa oleh seseorang, lalu dibelah dadanya sampai berdarah-darah. Ini yang membuat teman-temannya cemas ya, kaget luar biasa. Mereka panik, berlarian, membawa berita ini kepada keluarga Halimah. Maka keluarga Halimah melihat ternyata beliau sehat-sehat saja gitu. Nah, tapi penuturan anak-anak ini kan nggak bisa dibohongi ya. Nah, maka akhirnya karena mereka ketakutan, Rasulullah pun dikembalikan kepada keluarga besarnya. Itu ya. Jadi hanya beberapa saat saja. Walaisa hadza bil ajbi ala qudratillah ta'ala. Hal seperti ini tidak perlu kita anggap heran ya. Famanistam ada dzalika kana qalilan nazar. Barang siapa yang menganggap itu mustahil, maka dia kurang baca. La ya'rifu min quwwatillahi syai'an. Dia tidak tahu kekuatan Allah. Li'anna kharqal adat li anbiya laisa bil amri mustahdats wala mustaqrab. Karena khalqul adat itu kebiasaan. Kharqun itu menyobek. Ya. Jadi kejadian yang supra-rasional, supranatural, itu bukan hal yang aneh bagi Nabi. Nah, jadi mukjizat itu kebanyakan supranatural. Di atas kemampuan biasanya. Suprarasional. Nah, seperti tadi itu. Ya. Tongkat bisa berubah menjadi ular. Dan menelan semua ular hidup, semua ular sihiran yang didemokan oleh tukang sihir. Wa minal mukarramat ilahiyah taskhirul ghamama lahu fi safari ila Syam hatta kana tudhilu fil yaumi saif. Salah satu karomah katanya, disebutnya karomah ya. Karomah yang dimiliki oleh Rasulullah sebelum beliau menjadi rasul adalah adanya awan. Awan yang menaungi beliau kemanapun beliau pergi. Kalau di outdoor, di luar ruangan, selalu di atasnya ada awan. La yastarik ma'ahu ahadun fil qafilah. Kalau beliau dalam rombongan, awan itu hanya mengikuti beliau. Ketika beliau berpisah dari rombongan, ya awan itu tidak bersama masyarakatnya. Ya. Kalau awan itu buat banyak orang kan ketahuan, oh memang biasa itu awan jalan. Tapi ini enggak. Beliau ke sana ikut ke sana, ke sini ikut ke sini, walaupun terpisah dari rombongannya. Kamar wa dzalika Maisaratu ghulam Khadijah. Ini juga diriwayatkan oleh Maisarah. Maisarah ini adalah staf dari Khadijah ya, yang menyertai kepergian beliau dagang ke Syam. Nah, itu ditemani oleh Maisarah. Maisarah sendiri menjadi saksi. Wa hadza ma habbabahu ila Khadijah. Inilah yang membuat Khadijah semakin cinta pada beliau. Ya, hatta khatabathu li nafsiha. Sehingga Khadijah lah yang mengajukan lamaran kepada Rasulullah. Wa tayakkanat, ya wajar lah ya, karena beliau kaya kan.
Mungkin Rasulullah nggak terpikir kali mau menikahi orang kaya. Siapa yang mau itu kan? Biasanya kan orang kaya gengsi kan? Pasti cari yang kaya lagi. Kenapa Khadijah sampai tertarik pada Rasulullah? Tayaqqanat anna lahu fil mustaqbal sya'nan. Karena beliau melihat masa depan Rasulullah sepertinya cerah. Dilihat dari tanda-tandanya. Ya. Jadi di beberapa keanehan itu sudah terlihat oleh Khadijah. Kejujurannya, kan? Terus awan yang selalu menaungi beliau ini, orang ini luar biasa. Maka beliau backup ya. Walidzalika lamma ja'athu nubuwah kanat asra'an nas imanan bi. Karena itu beralasan ketika saatnya tiba Rasulullah menjadi nabi, Khadijah pun menyambut tanpa basa-basi itu, tanpa pertimbangan apapun. Ya. Walam tantazir ayatan ukhra ziyadatan ala ma alimathu min makarimil akhlak. Beliau tidak perlu bukti banyak. Ya, begitu Rasulullah sering ke Gua Hira, itu didukung oleh Khadijah, dibawain sangu ke sana. Kan berarti nggak bekerja tuh ya, karena beliau di Gua Hira. Satu saat dapat berita, beliau lari-lari pulang, ketakutan. Ya. Menurut cerita Rasulullah, saya melihat makhluk yang sangat besar, yaitu malaikat Jibril. Nah, terus diceritakan, Khadijah tidak takut dan tidak berkata apa-apa kecuali mendukung. Aku yakin yang datang kepadamu itu adalah makhluk yang baik, karena engkau orang baik. Nah ini, dukungan pertama dari orang yang dekat dengan beliau itu sangat penting buat kita. Dukungan orang yang dekat dengan kita. Padahal ini adalah kejadian yang beda dari biasanya. Nah, kalau istri kita, jawabannya berbeda. Ya udah jangan kesana lagi, kamu takut lagi, meriang. Gitu. Mungkin begitu, tapi Khadijah tidak. Percayalah, pasti makhluk yang datang kepadamu itu orang baik, makhluk yang baik. Beliau tidak menyampaikan itu malaikat, tidak. Ya, Khadijah tidak menyampaikan, itu pasti malaikat. Ya, pasti makhluk yang datang kepadamu ada makhluk yang baik. Karena engkau orang baik. Ya, jarang ada dukungan seperti ini ya. Wa min minanillah alaihi. Kemudian nikmat Allah lain yang diberikan kepada Rasulullah, maka yasma'u minas salam alaihi minal ahjar wal asyar. Batu serta pohon-pohonan ya bersuara menyampaikan salam. Wah, kalau kita mau lari. Fakana idza kharaja li hajati ab'ada hatta la yara binaan. Kalau beliau ada hajat, mau buang hajat, beliau akan menjauh dari bangunan-bangunan. Dulu mungkin belum ada belum ada toilet di rumah. Jadi beliau cari tempat yang sudah nggak ada bangunan, semak-semak. Makanya kan sunahnya itu, orang buang air pakai topi itu. Kenapa itu ada sunah begitu kan? Orang yang buang air sunahnya pakai topi. Ya kalau kita masuk semak-semak, nggak gundulan ya sih. Kan kaget itu. Ya kan? Kalau sama-sama begitu toiletnya, jadi di lapangan lah gitu. Kalau sama-sama buang hajatnya di lapangan, orang nggak ada tetenger kan kaget itu. Nah, kaget itu berbahaya. Tapi kalau ada topi, ada orang. Dia cari tempat yang lain. Ya saudara yang pernah mengalami hidup di desa pasti tahu lah. Tapi kalau yang nggak pernah ya biasanya di semak-semak. Jadi kalau sunahnya pakai topi itu. Ya. Wa yafdi ila syi'ab wa butuni audiyah. Jadi beliau akan cari tempat yang jauh dari keramaian. Fala yamurra bi hajar wala syajar illa sami as-salatu wassalam ya Rasulullah. Tidaklah batu, tidak ada pohon yang dilintasi beliau di kejauhan ya, terpencil, melainkan mengucapkan Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Mengucapkan salam.
Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum gitu. Ya. Kalau kita mau udah lari, pontang-panting. Wa kana yaltafitu an yamin wa shimali wa khalfi. Sehingga beliau celingukan. Ya, karena mendengarkan suara-suara itu. Suara-suara yang menyampaikan salam pada beliau. Celingukan. Ya enggak ada orang. Fala yara ahad waqad haddatsa bidzalika an nafsi. Nah, beliau pernah menceritakan itu tentang beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, "Inni la arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ats. Inni la a'rifu al-an." Aku tahu ada batu-batu di Mekah yang selalu salam kepadaku kalau aku melintasinya. Inilah arifu hajaran, aku akan mengetahui batu di Mekah yang salam kepadaku sebelum aku diutus. Nah itu, sudah ada tanda-tanda begitu. Pohon, kan ada dalam Quran juga tuh. Wasyajaru yasjudan, kan? Wasyajar ada tuh, ya. Itu dari Quran itu. Ayat Quran. Walaysa dzalika kabiru iskal, faqad sakharallahu jamadat lil anbiya qablahu fa'asa Musa iltaqamat ma sana saharatu fir'aun ba'da an tahawwalat hayyatan tas'a. Hal itu bukanlah sesuatu yang muskil, bukan aneh di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi sebelum menjadi nabi pun sudah banyak kejadian-kejadian supra natural, di luar jangkauan akal kita lah. Jadi batu bisa ngomong, pohon bisa ngomong. Tsumma raja'at kama kanat, sebagaimana Nabi Musa juga sama. Semua nabi-nabi begitu. Tongkat biasa, begitu dilepas bisa menjadi ular. Tongkat biasa dilepas jadi ular. Bahkan ular-ular yang didemokan oleh tukang sihir yang begitu besar, semuanya ditelan. Sehingga tukang sihir tahu, ya, bahwa apa yang dilakukan Nabi Musa ini beneran. Seandainya tongkat Nabi Musa ini juga sihir, tukang sihir tidak akan masuk Islam. Biasa itu, kan begitu. Saya juga bisa. Jadi beliau melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Musa ini beda dengan yang beliau lakukan, tukang sihir, ya kan? Masa tukang sihir sampai tertarik masuk Islam? Sebab beliau tahu yang dilakukan oleh Nabi Musa itu beneran gitu. Jadi ularnya ular bener. Beda dengan mereka, mungkin itu sifatnya maya atau bagaimana, saya nggak tahu, virtual. Walama daraba ibn Hajar naba minul ma isnata asyara ainan. Begitu juga umat Nabi Musa ketika tiba di satu tempat kesulitan air, maka Nabi Musa itu mengetuk batu itu kan berpancaran air. Ya, sumber airnya menjadi 12. Karena mereka punya 12 keluarga. 12 suku. Jadi kalau sampai cuma satu akan berebutan. Nah, konon pancuran Nabi Musa ini sampai sekarang masih ada. Ya, menjadi saksi, ya, saksi bisu. Likulli sabtin min asbati bani Israil ainun wa kadzalika ghairu min anbiya sakharallahu lahum ma yasha min awal jamadat litadula uqala ala azimi qadrihim wa khatarati sya'nihim. Begitulah mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi-nabi. Itu juga sudah dimulai sejak, ya, jauh sebelum mereka dilantik. Tafsiratut Taurat fihi. Sekarang kabar-kabar yang didapat dalam Taurat. Anzalallahu Taurat ala Musa muhtawiyatan ala syara'i allati tunasibu ahla dzalika zaman. Isi Taurat itu sesuai dengan zamannya. Wa nawafiya bi dzikri katsir min anbiya alladzi alamallahu annahu sayursiluhum. Begitu juga dalam Taurat diberitahu, ada berita, ya, bahwa nabi-nabi belum selesai. Nabi-nabi yang akan datang belum selesai. Sehingga dalam Taurat ada berita kedatangan Nabi Isa. Nah, dalam Injil ada kedatangan Nabi Muhammad.
Tapi sekarang banyak pendeta mengatakan, kata siapa? Itu mah ngaku sendiri aja. Ya, itulah cara mereka untuk membungkam orang-orang supaya nggak nurutnya. Fami maja fi tafsiran bi Rasulillah Karim sallallahu alaihi wasallam khitaban li Sayyidina Musa alaihi salam, salah satu bentuk ya isyarat Rasulullah akan datang itu pernah disampaikan oleh Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan uqimulahum nabiyan mislaka min baini ikhwatihim. Akan ada nanti lahir seorang nabi sepertimu dari saudara-saudara mereka. Wa aja'al kalami fi fami, dan aku jadikan firmanku pada mulutnya. Jadi yang mereka tidak bisa dustakan, kan itu selalu dipalingkan. Oh, itu berita kenabian itu bukan untuk Nabi Muhammad. Nah, suara mereka tidak bisa dibohongi karena di sana ada kata-kata begini. Dia akan datang dari Mekah. Itu yang nggak bisa dibohongi. Karena satu-satunya nabi yang datang dari Mekah itu dari Nabi Muhammad. Itu diucapkan oleh Nabi Musa, ada di perjanjian lama. Sampai sekarang. Tapi mereka tetap ngeyel, yang dimaksud bukan Nabi Muhammad. Nah, padahal menurut sejarah, tidak ada nabi yang datang dari Mekah kecuali Nabi Muhammad. Dari Mekah itu. Kelahiran Mekah itu hanya Nabi Muhammad. Ya, jadi mereka alhasil tetaplah berita apapun, bukti apapun yang disampaikan, la yu'minu biha. Mereka tetap tidak beriman. Wa malam yuti' kalamahu alladzi yatakallamu bi bismi fa ana alladzi antaqimu minhu. Di sana ditulis, jika ada orang yang tidak mentaati kalamnya, maka aku akan menghukumnya. Ya, jadi di situ jelas diucapkan oleh Nabi Musa, saufa uqimu lahum nabiyan mithlaka, aku akan bangkitkan seorang nabi sepertimu. Nah, itu kata Allah, firman Allah kepada Nabi Musa. Wa yukallimuhum bikulli syai'in amuru bihi wa ma lam yuti kalamu alladzi yatakallamu bismi fa ana alladzi antaqim. Barang siapa yang tidak mentaatinya, maka aku akan menghukumnya. Fa amman nabiyyu alladzi yajtari'u alayya bil kibriya wa yatakallamu bismi bima lam amur bihi au bismi aliyatin ukhra falyaqtal. Wa idza ahbabta an tamiza bainan nabi as-sadiq wal kadzib fahdi alamatuka. Kata Allah kepada Nabi Musa, jika ada orang yang dengan kesombongannya mengaku-ngaku nabi padahal bukan utusanku, ya, maka bunuhlah dia. Itu perintah Allah kepada Nabi Musa. Fahdi alamatuka, inilah alamat yang aku berikan padamu. Inna ma qalahu dzalikan nabi bismi rabbi walam yahduts walam yuhaddits fa huwa kadzib yazidu ta'zimi nafsi walidzalika la nakhshahu wa yaqul yahudu inna hadhi bisyara li Yusha bin Nun khalifata Musa alaihissalam. Nah, begitu. Jadi tetap saja orang Yahudi mengatakan berita-berita ini bukan ditujukan kepada Nabi Muhammad. Tapi tetap ada petunjuk bahwa itu berasal dari atau untuk Nabi Muhammad, karena ada kata-kata itu berasal dari Mekah. Sampai sekarang itu tercantum berasal dari Mekah. Ya, jadi ini tidak bisa dibohongi. Satu-satunya nabi yang dari Mekah itu adalah Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Kita bacakan pandangan umum dari seorang pakar keindonesiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Iman, Islam, dan ihsan. Iman dalam arti khas adalah arkanul Islam. Dalam artian khusus, iman itu adalah rukun Islam. Ya. Iman dalam arti khas berarti ada dua. Iman dalam artian umum dan arti khas. Iman dalam arti yang luas adalah sama dengan dinul Islam. Jadi iman, istilah iman itu artinya ada dua. Ada khusus, ada umum. Secara khusus,
artinya rukun Islam. Ya, secara umum sama dengan Islam itu sendiri. Ada berapa? Cabang-cabangnya itu lebih dari 70. Nah, kalau menurut sini 69 sila. Jadi tidak mungkin orang Islam itu menolak Pancasila. Karena Pancasila itu baru 5. Orang Islam itu punya silanya 70. Jadi nggak mungkin menolak. Terlalu sedikit. Jadi sila-sila yang ada dalam Pancasila itu semangatnya sama dengan Islam. Ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang bilang itu menentang? Ada? Apakah bertentangan dengan ajaran Islam? Ketuhanan yang Maha Esa? Ya enggak ada. Ya, sebab di situ ada 2 kata, Maha dan Esa. Tanpa ada kata Maha pun sudah cukup sebenarnya, ketuhanan yang Esa. Ya kan? Tapi ditaruh lagi Maha. Kenapa? Karena ada orang yang beranggapan Allah itu Esa tapi tidak betul-betul Maha. Esa tapi tidak betul-betul satu gitu. Satu sih satu tapi titik-titik. Jadi maka orang Islam menaruh Maha. Kalau sudah Maha udah pol itu. Tidak bisa terbagi. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, menurut Anda itu apa yang bertentangan? Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil, adab. Adil merujuk pada syariat. Adil itu pas di tengah. Ya. Adab sudah disampaikan di sini oleh siapa ini? Ustadz ini. Adab berbeda dengan akhlak. Kalau akhlak itu tabiat. Adab itu akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam. Sila kedua ini tidak dipilih kata akhlak. Kemanusiaan yang adil dan berakhlak. Tidak, tapi beradab. Itu sudah tepat. Adab itu adalah akhlak yang sesuai dengan syariat. Sesuai dengan ajaran. Contohnya, masuk ke masjid ada adabnya. Baca salawat dan baca doa. Doa masuk masjid, mendahulukan kaki kanan. Itu namanya adab. Kalau akhlak sih prinsipnya nggak mengganggu orang, sudah berakhlak. Ya, jadi lebih tinggi akhlak. Yang ketiga, persatuan. Memang terlarang gitu, persatuan. Kalau menurut Islam bukan Indonesia saja yang bersatu, dunia. Ya kan? Jadi Pancasila itu terlalu sedikit gitu. Tidak mungkin kita akan menentangnya. Kesemetan mah iya gitu. Terlalu sedikit. Sebab sila kita itu 70. Baru ada 5 yang disepakati. Kerakyatan yang adil. Nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Musyawarah malah dijadikan nama surat. Asyura. Ya kan? Yang terakhir apa? Keadilan sosial. Bukan keadilan keluarga kan? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau menurut kita bukan rakyat Indonesia, seluruh dunia. Jadi terlalu kecil. Yang kecil itu ya lumayan gitu. Daripada enggak sama sekali. Nah, itulah pengertian dari iman. Jadi iman dalam pengertian khusus, rukun iman. Dalam pengertian luas, iman itu sama dengan ajaran Islam. Jadi katanya begini, kalau menurut kajian, kalau ada kata iman disebut sendiri, maka iman itu artinya Islam. Seluruh ajaran Islam. Tapi kalau iman itu disebut, Islam disebut, maka iman itu artinya rukun iman. Islam rukun Islam. Contohnya dalam surat Al-Hujurat. Qalatil Arab. Orang Arab berkata, amanna. Kami telah beriman. Qul lam tu'minu. Katakan kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna. Namun katakanlah Islam. Jadi iman dan Islam itu lebih tinggi iman. Seperti kemarin sudah disebutkan ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ya, kata Buya Hamka, kalau Anda ingin lihat orang Islam, lihatlah peserta sholat Id
peserta sholat id, itu dia orang Islam. Kalau Anda ingin lihat orang beriman, lihatlah peserta sholat subuh. Ihsan tidak disebut oleh Buya Hamka. Ya kita tambahin aja supaya lengkap. Kalau Anda ingin lihat orang ihsan, lihatlah orang yang ngaji pada subuh. Nah, itu kan begitu. Ihsan. Jadi tingkatnya levelnya paling tinggi. Sebab orang ngaji pasti sholat. Orang sholat belum tentu ngaji. Makanya memang kurang sopan sih. Ada seorang kiai mengatakan, di antara rukun iman yang 6 itu, yang paling penting yang mana? Kalau menurut saya, tidak ada yang paling, tidak ada yang kurang. Semuanya penting. Kalau kita mengatakan penting, paling, itu berarti ada prioritas kan? Tidak ada prioritas. Tapi beliau mengatakan yang paling penting itu adalah iman kepada kitabullah. Padahal kan iman kepada Allah kan nomor 1. Ya, logikanya gimana? Kalau kita iman kepada kitabullah, kita akan mempelajari isinya, kita akan amalkan, maka semuanya dapat. Jadi dengan kita mengkaji Quran, kita akan beriman kepada Allah, kita beriman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, hari akhir, dan begitu seterusnya. Tapi kalau kita sholat, kalau kita iman kepada Allah saja, kadang-kadang nggak ngaji. Kata beliau begitu. Nah ini pendapat yang dangkal sebenarnya, ya. Walaupun itu disampaikan oleh kiai besar, itu pendapat yang dangkal. Kita tidak boleh membuat prioritas dalam satu paket. Sama dengan begini. Dalam motor tuh, dalam sebuah motor, ya, sepeda motor. Saya bertanya pada Anda, bagian mana yang paling penting? Ban apa tangkinya? Coba Pak Adu jawab. Ban apa tangkinya? Hah? Tidak boleh ada yang kata-kata paling menurut saya. Yang paling nggak boleh, karena itu namanya sistem, ekosistem. Iya, termasuk pentil. Wah, nggak ada pentil nggak bisa jalan walaupun ininya penuh premiumnya, semuanya bagus. Pentilnya saja nggak bisa jalan. Jadi jangan dipandang rendah walaupun dia diinjek-injek ban itu. Penting, ya, sama dengan tubuh kita ini. Yang paling penting mana? Kepala, rambut, apa kaki? Nggak bisa dianggap mana lebih penting, mana tidak penting. Karena ini satu ekosistem, bekerja serempak. Ya, kalau kita punya kepala nggak ada badannya, ya nggak bisa juga. Jantungnya nggak ada, mana yang penting organ tubuh kita? Nggak ada yang paling penting, semuanya penting. Ya, kalau ada jantung, nggak ada paru-paru, ya sama aja, nggak bisa bernafas. Ada paru-paru, nggak ada jantung, siapa yang memompahkan darah? Jadi semua bekerja, ya, sesuai dengan takdirnya. Yang kedua adalah Islam. Islam dalam arti khas sempit, ya, dalam arti sempit adalah sama dengan arkanul Islam, rukun Islam. Islam dalam arti yang luas adalah sama dengan dinul Islam, sama dengan iman tadi. Kalau Islam digandeng dengan iman, maka porsinya berbeda sesuai dengan rukunnya. Kita lihat rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam berkaitan dengan lahiriah. Rukun iman dengan batin. Kita tidak bisa mengorek-ngorek batin. Urusan kita itu hanyalah lahiriah. Jadi kalau sampai ada orang menampakkan Islam dalamnya enggak, dialah munafik. Gitu kan bahasanya. Dia menunjukkan Islam, sholatnya bagus, tapi dalamnya sebenarnya enggak beriman. Nah itu hidup orang yang ada di tengah-tengah orang Islam yang sedang berkuasa. Jadi orang Islam berkuasa, dia pura-pura Muslim, supaya semua transaksinya lancar, hubungannya lancar, dia menjadi Muslim. Tapi hatinya tidak, itulah munafik. Tapi ada orang yang hatinya enggak tahu, karena urusan dalam ya. Islamnya juga enggak.
tapi ngaku Islam. Nah, inilah namanya fasik. Nah, fasik itu tidak menjalankan Islam, tapi ngaku Islam. Orang Islam nggak pernah kelihatan sholat. Ya saya sholat di rumah, tapi kan sunnahnya di masjid. Kalau sholat sunnah iya. Sholat wajib, yang wajib-wajib, sunnah ditampakkan. Karena sulit bagi kita mengenali seseorang itu Islamnya benar apa enggak kalau dia nggak pamer kan. Sholat nggak pernah kelihatan, haji enggak, ngaji enggak. Cuman tok dia ngaku Islam. Kan kita sulit mendeteksi dia. Saya sholat di rumah. Ya nggak mungkin lah haji di Monas. Kan harus kelihatan. Mau ngumpetin haji bagaimana? Begitu juga orang mengucapkan kalimat syahadat kan harus didengar. Ada yang menjadi saksi. Jadi mau tidak mau urusan-urusan Islam ini harus ditampakkan. Yang ketiga adalah ihsan yang tertinggi. Ihsan dalam arti khas sering disamakan dengan akhlak. Nah, ihsan itu akhlak. Kemarin sudah dibahas, yang namanya ihsan itu adalah memberikan kenyamanan pada orang lain. Puncak dari akhlak kan ada 3. Ya, pernah kita pelajari. Akhlak itu muaranya kepada 3. Pertama, menyingkirkan gangguan. Apa saja yang mengganggu orang lain, kita singkirin. Yang kedua, menawarkan bantuan. Akhlak tuh. Akhlak kepada manusia bukan 3, 4. Yang ketiga, talaqul wajhi. Bermuka ceria. Tuh katanya kalau udah pas-pasan begini, jadi sunnahnya ini kalau sudah pas-pasan begini, ngangguk. Ada satu buku yang ditulis oleh Tentara Nasional Indonesia. Saya punya terjemahnya. Itu ditulis oleh seorang kapten. Jadi sejarah Rasul dilihat dari sisi militer. Jadi Rasulullah itu bukan sembarangan pemimpin, dia sudah bisa mengurai berapa kekuatan lawan, berapa kekuatan dirinya. Jadi kalau mau perang itu enggak tawuran, enggak beliau itu. Wah, ada hantam aja, enggak begitu, sudah ada perhitungan. Nah, itu yang sangat jarang dipegang orang. Ya, sebab orang kalau udah cerita begitu lalu panas ininya tuh. Geloranya itu semangat. Nah, itu dilarang. Jadi adem, apalagi dikaji oleh anak muda. Nah, tapi kita yang tua-tua yang mudah-mudahan memahami kenapa Rasulullah begitu, kenapa begini. Itu sudah dengan perhitungan yang cermat. Kekalahan-kekalahan Rasulullah bukan karena dari beliau, tapi dari ketidakdisiplinan. Seperti perang Uhud, kalah kan? Kan sudah diwanti-wanti 50 orang pemanah itu, jangan turun sebelum ada komando. Dia turun, karena dia melihat kemenangan di atas 90% sudah berpihak pada umat Islam. Buat apa saya jaga di sini? Mungkin Rasulullah lupa kali nyuruh kita turun gitu. Mungkin dia mengira begitu. Padahal sepatah kata pun tuh harus taat pada komandan militer, kan? Kalau suruh berdiri, berdiri aja tuh kan, seperti di Kopassus, nggak tahu digigit nyamuk apa, berdiri aja begitu. Ada tamu, nggak ada tamu, begitu prajurit seharusnya. Nah ini Pak, jadi kajian tentang ini memang perlu menurut saya. Sesekali Muhammadiyah pernah menampilkan juga, karena sudah terlalu banyak aksi-aksi kristenisasi. Contohnya di Karawaci, nyanyian anak-anak mereka pura-pura menyelenggarakan kursus bahasa Inggris gratis. Kan seneng tuh anak-anak. Lalu diselipin tuh kata-kata memuji Yesus dalam bahasa Inggris. Yesus Kristus, Yesus Kristus gitu. Nah, setelah diketahui umat Islam, bahaya. Tapi umat Islam itu bereaksi setelah ada fenomena gitu loh, ada kejadian baru. Kalau belum ya masih tenang-tenang aja. Demikianlah hadirin, hafizani wa hafizakumullah. Semoga kita bertambah wawasan tentang Rasulullah sehingga cinta kita kepada Rasulullah meningkat. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga keselamatan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah. Dan tidak lupa kita mohon anugerah Allah agar memberikan masa depan yang cerah kepada putra-putri kita, membimbing mereka menjadi generasi yang salih dan salihah.
Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.